Hai guys, masih tentang kuntilanak dan sesuai requestan, saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kuntilanak Kamar Mayat tahun 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Mocil yang ada di rumah sakit. Ia masuk ke kamar mayat dan mendapat beberapa gangguan. Yang paling unik adalah suster tidur berdiri. Mak? Ini hanya mimpi. Film pun dimulai. Pindah ke Robi menghibur Andini yang kehilangan saudaranya bernama Miranda. Kak Miranda udah 4 bulan pindah dari rumah. Dia gak pernah telepon aku sama sekali. Mereka bertemu Mocil yang masih serentengan kepikiran mimpinya. Mimpiin apaan sih lo? Gua mimpi hantu-hantu di kamar mayat pada bangun. Inilah Miranda. Ia mendatangi Indra yang berprofesi sebagai dokter guna menuntut keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Setelah gue pikir-pikir, anak yang ada dalam perut lu ini bukan anak gue. Miranda hanya bisa keluar ruangan sambil nangis. Ia bertemu Sarah yang merupakan pacar resminya Indra. Anak di perut gue ini anaknya Indra, ngerti lo? Sarah langsung mengklarifikasinya. Tentu saja Indra nggak ngaku. Kamu percaya sama aku atau dia? Melalui flashback, kita diberitahu jika dulunya Miranda ini salah satu perawat rumah sakit. Miranda terus-terusan menelpon Indra minta ketemu. Ia pun mengabulkan permintaan Miranda dengan datang ke kosannya malam-malam. To the point, mereka saling minta maaf dan berjanji setelah ini akan menghilang satu sama lain. Gue juga minta maaf ya. Gue udah ngincurin hidup lo. Sebelum itu juga dilakukan adu penalti untuk terakhir kalinya. Bangun tidur, Andini mendapat SMS dari Miranda. Ia keluar kamar melihat ada yang naik tangga sehingga ngikut. Inilah orangnya. Indra terbangun mencari-cari Miranda yang tentu saja nggak ada. Andini ngajakin Mocil ikutan ke rumah sakit mencari Miranda. Mereka pergi bersama Robi. Diceritakan, Miranda telah resign setelah dinyatakan positif hamil. Kabar buruknya, nggak ada yang tahu di mana ia tinggal. Pokoknya setelah itu dia udah benar-benar gak ada kabar lagi. Iseng-iseng, Mocil masuk ke kamar mayat guna membuat vlog kecil-kecilan. Berbagai sosok dilihatnya, sehingga Mocil kabur. Di wastafel, Indra menemukan belatung di anunya. Bahkan ia muntah darah. Pindah ke Sarah yang bangun tidur. Lanjut mandi, nggak sadar ada belatung di sampo yang digunakannya. Lanjut ia sarapan buah segar. Lagi-lagi nggak sadar ada belatungnya. Diceritakan, Indra pernah menyuruh Miranda menggugurkan kandungannya. Tentu saja ia nggak mau. Dan gue nggak mau ngugurin anak ini. Ini anak lo. Ada sosok di belakang Indra. Ia keluar dan menemukan Ciwi di kursi roda yang tubuhnya berlumuran air kehidupan. Nggak ada yang menolong karena sebenarnya nggak ada siapa-siapa di sana. Sarah yang menatap barang tiba-tiba ngelihat sosok. Ia malah masuk kamar mayat dan bersembunyi di bawah kolong. Kembali, ia lari sekencang-kencangnya. Kali ini Sarah ke ruang ganti. Di wastafel, Mocil bertemu seorang Ciwi kaku, sehingga ia bersembunyi di dalam kamar mandi. Sarah sampai shock setelah kejadian di rumah sakit. Ia pun dihibur Indra yang masih positif thinking. Mungkin ini cuma stres.
Karena sebentar lagi kita akan menikah. Andini pulang ke rumah. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Miranda. Tentu saja nggak ada jawaban. Mocil beli bakso ke abang tukang bakso yang rambutnya sama-sama keribu. Padahal bersembunyi di samping telepon umum pun masih ditemukan pocong, sehingga Mocil pindah ke dalam. Dalam tidurnya, Indra melihat sosok dalam diri Sarah. Gosok gigi pun menggunakan air kehidupan. Pagi hari, Andini ngopi ditemani sosok. Hal ini membuatnya takut sendiri. Beruntung ada Robby menenangkan. Ketika Andini dah tidur, Robby mendengar sesuatu dari lantai atas. Itu hanya mimpi. Menurut Robby, Miranda pengen mereka bertemu dengannya. Di kampus, Andini mendapat kabar jika alamat Miranda telah ditemukan. Mereka masuk ke kelas, ngajakin Mocil terlibat. Sayangnya, ia tidak mau. Gua kasih tahu ya, setan yang datang dalam mimpi gua, datengin gua. Inilah alamat yang dimaksud. Mereka langsung masuk mereview sekeliling, termasuk kamar tidur. Andini membaca buku harian Miranda yang isinya flashback hubungan gelapnya dengan Indra. Miranda rela boyong setelah dirinya dinyatakan hamil agar kebusukannya tidak diketahui Andini. Nasib buruk pun datang ketika Indra lost contact, bahkan malah lebih mesra dengan Sarah. Saat sedwat-wat, mereka menemui Indra. Sayang sekali, ia juga tidak tahu di mana keberadaan Miranda. Lo manfaatin dia? Gua ada maksud manfaatin dia. Semuanya terjadi gitu aja. Indra lanjut kerja dengan kertas beterbangan. Ada yang lewat ke kamar mayat. Karena kepo, Indra turut masuk. Ternyata satu mayat di sana adalah Miranda. Indra pun lari hingga bertemu Sarah. To the point, Sarah mengaku telah menumbangkan Miranda. Scene flashback ketika keduanya bertemu. Sarah meminta Miranda menjauhi Indra. Tentu saja ia nggak mau karena udah terlanjur kebobolan. Hal ini membuat emosinya memuncak hingga terjadi peraduan. Kali ini Sarah yang menang. Indra pun sangat kecewa dengan Sarah atas hal nekatnya. Aku kira karena kamu selama ini bohongin aku, tau gak? Usut punya usut, pertemuan terakhirnya dengan Miranda ketika itu sudah dalam wujud setan. Sarah memilih pulang. Disinilah ia mendapat berbagai serangan goib yang tentu saja menumbangkannya. Di sisi lain, Indra datang ke kosan Miranda. Ketahuanlah selama ini mayat Miranda disimpan di dalam kulkas. Di ending, Mocil mereview video seramnya ketika di kamar mayat. Ada yang manggil, itu adalah Andini. Cil, kenapa Cil? Ia nggak peduli dan lanjut mereview videonya. Tiba-tiba, film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini bernilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Kuntilanak Kamar Mayat tahun 2009 dan see you next video.